Merungkai fakta sejarah asal-usul gelar Si Dayak kepada suku Dayak Iban. Gelar Si Dayak kepada Dayak Iban adalah bermula dari keberadaan orang Iban di lautan hingga dicatat dalam sejarah bangsa Eropa sebagai Viking of Eastern Sea. Di samping itu, gelar Si Dayak juga diberikan oleh pihak British dan Raja Brok karena penempatan suku Dayak Iban di sepanjang sungai utama ini berbeza dengan suku Dayak yang lain seperti Dayak Bidayuh yang membina penempatan jauh di daratan dan kawasan pergunungan, maka kaum Bidayuh digelar Len Dayak yang bermaksud Dayak darat dan Iban digelar Si Dayak yang bermaksud Dayak laut atas keberadaan penguasaan Dayak Iban di lautan pada masa itu. Pada kurun ke-18 dan 19 telah menyaksikan kemunculan suku Dayak Iban di lautan perairan Kepulauan Borneo. Suku Dayak Iban dari dahulu lagi terkenal dan amat dikeruni oleh orang Eropa karena tradisi kayau. Di samping itu suku Dayak Iban juga dikeruni di lautan hingga digelar oleh orang Eropa sebagai Viking of Eastern Sea atau Raja di Laut. Pendominasi Dayak Iban atau Si Dayak di laut ini bersama orang Iranum dan Balangingi dari Kepulauan Filipina telah menyebabkan pihak British di Borneo Utara, Raja Brooke di Sarawak, Spanyol di Filipina dan Belanda di Indonesia pusing kepala. Suku Dayak ini juga telah menjadi hero Borneo karena berjaya menjadikan pendatang Eropa yang datang ingin mengaut hasil bumi Borneo sebagai tawanan dan hamba mereka. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Gomez 1954, Nigel 1969, Warren 1981, dan Reid 1988 mengatakan dalam sejarah maritim di Borneo bahwa penguasaan suku Dayak Iban di lautan sukar ditandingi biarpun dengan peralatan perang yang cukup modern. Oleh itu, penjajah barat yang tidak senang dengan penguasaan kekuatan Dayak Iban menguasai perairan Borneo karena dikatakan sering merompak kapal dagang dan menjadikan bangsa Eropa sebagai tawanan. Oleh itu, bangsa Eropa telah menggelar Dayak Iban sebagai pirate atau lanun. Dan gelar ini sebenarnya satu propaganda barat untuk menguasai tanah Borneo. Itulah pandangan penjajah terhadap suku asli Dayak Iban pada masa dahulu. Tetapi penjajah yang datang menjajah tanah Borneo dan mengaut hasil bumi, serta merampas tanah dan wilayah penduduk asal, tidak pernah sadar akan kesilapan dan kesalahan mereka yang merampas hak orang asli di tanah Borneo. Sebenarnya kegiatan maritim ini adalah sesuatu yang baru bagi suku Dayak Iban. Ini berbeda dengan orang-orang Iranum dan Balingingi di Kepulauan Sulu yang sememangnya kegiatan maritim adalah budaya mereka. Tetapi bagi suku Dayak Iban amalan maritim ini dipengaruhi oleh budaya luar dan lebih bersifat aktiviti pemburuan dan membalas dendam atas kekacauan yang dicetuskan pihak luar ke atas tanah Borneo. Penguasaan Si Dayak yang juga dikenali sebagai Raja di Laut, King of the Sea ke atas perairan Borneo ini telah menggerunkan para pelayar terkemuka Eropa seperti Alexander Daremplay, Thomas Forrest yang beberapa pelayar yang lain. Menurut catatan Rowling, bahwa pada tanggal 8 Desember 1848 suku Dayak Iban di Borneo telah merompak dan menculik anak kapal Minerva di pantai barat Kepulauan Borneo. Pada tahun 1810 pula, kapal layar British yang bernama Kormes pada ketika itu mengalami kerusakan karena telah diserang dan ditawan suku Dayak ini, serta merampas semua kapal kargo dan senjata, termasuk menjual anak kapal ke Brunei sebagai hamba. Sementara itu, Munshi Abdullah yang pada ketika itu belayar ke Kelantan juga pernah bertembung dengan orang Dayak Iban ini di pantai timur Malaya tahun 1830-an, dan membuat pernyataan mengenai betapa beraninya suku Dayak ini membadai lautan luas dengan perahu tradisional Dayak yang besar. Disebabkan kekuatan suku Dayak ini bukan saja gagah di daratan malah juga menguasai lautan, telah mendorong Raja Brooke meminta bantuan pihak British untuk melawan suku Dayak ini dengan tuduhan untuk menghapuskan lanun. Salah seorang pahlawan Iban yang terkenal di lautan dan sungai adalah Linggir Mali Lebu, yang mengetuai orang Iban untuk menentang penjajah Brooke di Borneo, dan pertempuran kapal laut yang terbesar dinamakan Perang Beting Maro. Di antara pihak Brooke dibantu oleh kapal British untuk menentang orang-orang Linggir Mali Lebu dan mengepung dari segala arah yang menyebabkan banyak orang-orang dari pasukan Linggir yang terkorban.
tadi asal-usul gelaran Si Dayak kepada suku Dayak Iban yang diberikan oleh bangsa Eropa kurun ke-18 dan ke-19. Harus ingat gelar Si Dayak hanyalah gelar yang merujuk kepada keberadaan suku Dayak ini yang pernah menguasai lautan. Selain gelar Si Dayak, bangsa Eropa juga seringkali menggelarkan suku Dayak Iban sebagai Headhunter of Borneo, dan juga digelar Viking of Eastern Sea. Semoga video ini bermanfaat untuk mengenal sejarah asal-usul dan jati diri bangsa sehingga bertemu lagi di video yang berikutnya.